Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin. Kali ini di program Ngopi Gayeng, Ngobrol Pintar Guru Jateng bersama Tanoto Foundation. Tentunya di program kali ini kita bakal menghadirkan narasumber yang guru-guru kece, guru-guru gayeng tentunya yang ada di Jateng. Langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyapa ada siapakah pada kesempatan ini. Telah bersama kita semua Tribuners ada Bapak Kurniawan Sutrisnadi atau yang lebih dikenal dengan Pak Kur ya. Iya Mbak. Yeah. Beliau adalah ketua dari tim Visionary Pintar Fasda Tanoto Foundation Kota Semarang. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo. Kabarnya Selamat bagaimana siang, Mbak. Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Sibuk apa nih Pak? Ya biasa Mbak, namanya guru kan tugasnya macam-macam ya. Udah ngajar, bikin nilai, mengolah nilai, bikin soal, rutin muter seperti itu terus. Bosan nggak Pak sama rutinitas itu? Nggak boleh bosen, Nggak boleh karena bosen. demi kemajuan pendidikan dan menyiapkan masa depan anak-anak kita. Oke, luar Oke. biasa sekali. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih Pak telah Sama-sama, berkenan Mbak. hadir pada kesempatan ini. Ya. Dan sebelum itu Pak, saya mau menanyakan nih, Iya. Bapak kan ini merupakan Fasda dari Tanoto Foundation untuk proyek Fasda Perubahan nih. Perubahan, betul. Dengan timnya bernama Visionary Pintar. Sebelum kita Iya. ngebahas tentang tim tersebut dan juga proyek-proyeknya, boleh dong dijelaskan ke Tribuners, Fasda Perubahan dari Tanoto Foundation itu apa Pak? Iya, jadi yang namanya Fasda itu adalah beberapa perwakilan teman-teman guru yang diambil dari sekolah di Kota Semarang, kemudian dilatih sama Tanoto Foundation. Dan tugas kami adalah mendiseminasikan. Di 3 awal tahun pertama kami dipandu secara langsung oleh Tanoto Foundation, tapi di awal tahun yang pertama di periode yang kedua ini kami diminta untuk leading. Sehingga kami diberikan gelar atau diberikan predikat sebagai Fasda Perubahan, di mana kami harus melakukan perubahan yang punya kemanfaatan untuk teman-teman. Oke, luar biasa Ya, sekali. seperti itu, Terdiri Pak. dari berapa orang Pak? 10 orang, ada 10 orang. Ini Iya. tergabung dalam tim Visionary Pintar semua. Ya, kami beri nama Visionary Pintar Kenapa karena nih? kami kepingin punya sesuatu yang berkelanjutan, jangka panjang, punya visi, tapi memintarkan orang. Makanya Visionary Pintar begitu. Oke. Luar biasa. Semoga niat baiknya tentu kita doakan bersama Tribuners itu bakal Amin. tercapai gitu ya. Amin, amin, amin. Nah Pak, Ya. dari 10 orang itu apakah itu dari guru SMP sajakah? Dan kalau misalnya dari guru SMP kelas berapa saja nih Pak? Ya, kebetulan kami 10 orang itu guru SMP semua, Mbak. 2 orang guru SMP mata pelajaran Bahasa Indonesia, 2 orang guru SMP mata pelajaran Bahasa Inggris, 2 orang mata pelajaran Matematika, 2 orang mata pelajaran IPA, dan 2 orang mata pelajaran IPS. Mereka mengajarnya macam-macam ya sesuai dengan pembagian kerja di sekolahnya masing-masing. Tapi yang jelas mereka guru SMP karena kami sejak awal tergabung di dalam Fasda PBM namanya, Fasda Pembelajaran Tanoto Foundation. Oke, baik. Yeah. Itu ada pemilihan khusus kah? Dari tadi kan ada yang IPA, kemudian Ya. IPS, Iya, Bahasa Inggris, dan beberapa itu hanya ada 5 mata pelajaran. 5 mata pelajaran, betul. Memang dipilih guru mata pelajaran itu kah atau seperti apa Pak sebenarnya Pak? Proses pemilihnya sendiri saya kurang begitu paham karena itu hak prerogatif dari Tanoto dan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tapi yang jelas kami hanya tinggal siap melaksanakan apa yang menjadi tugas, dan sampai sekarang ini kami masih tetap eksis bersama dengan teman-teman itu untuk melakukan perubahan-perubahan, Mbak. Luar biasa Iya. sekali. Baik, Pak, namanya kan tim Visionary Pintar. Pintar, betul. Proyeknya nih yang dibuat ini bersama 10 orang ini apa nih Pak? Oke, jadi proyek yang sedang kami buat itu kami beri nama Empowering Minds, pembelajaran aktif berbasis literasi numerasi, mempergunakan pendekatan flip dan berbantuan media digital. Oke, ini panjang sekali. Iya. Ini gimana nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners Oke. biar tahu nih Pak. Ya. Jika seperti apa? Oke, jadi proyek yang kami lakukan itu namanya adalah Empowering Minds, pembelajaran aktif berbasis literasi numerasi, mempergunakan model flip dan berbantuan media aplikasi digital. Waduh, panjang banget nih Pak. Kayaknya Iya. perlu dibedah nih, bisa dibedah per part gak nih? Iya, iya, Biar Tribuners oke. juga memahaminya lebih gampang nih. Oke, jadi kita awali dari Empowering Minds ya. Empowering Minds itu adalah penguatan dari dalam, internal, innernya yang bekerja. Jadi kami menginginkan siswa itu punya kemampuan secara naluriah untuk mau dan siap belajar. Itu arti Empowering Minds. Kemudian pembelajaran aktif di sini mengandung arti yang aktif itu ya muridnya, bukan gurunya. Guru hanya sekedar sebagai fasilitator, bukan penguasa kelas. Apalagi sebagai pemimpin pembelajaran, guru
harus memiliki sebuah keterlibatan yang tidak terlalu mendominasi pembelajaran. Kemudian literasi dan numerasi itu artinya adalah bahwa penguatan literasi dan numerasi menjadi satu bagian dari proses pembelajaran. Banyak yang mengatakan literasi dan numerasi hanya sekedar membaca, menulis, dan berhitung. Tapi pada prinsipnya literasi itu adalah bagaimana cara kita mengetahui sebuah persoalan, dan numerasi adalah strategi untuk memecahkan masalah. Itu yang paling utama. Nah, kemudian mempergunakan media bantuan digital itu ya, kita pergunakan media aplikasi yang banyak untuk menarik. Karena sekarang ini kan anak-anak lebih tertarik pada game daripada belajar. Maka sekarang polanya game kita buat untuk menarik mereka belajar. Oke. Begitu, Mbak. Ada yang menarik tadi Tribuners dan juga Pak, tadi sempat disebutkan adalah dari proyek ini diinginkan siswa untuk aktif. Bukannya di kurikulum Merdeka terbaru nih dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan juga mencanangkan kurikulum Merdeka di mana siswa dituntut aktif nih Pak. Nah, bedanya proyek dari tim Visionary Pintar sama kurikulum Merdeka apa nih Pak? Oke, kalau di kurikulum Merdeka siswa itu aktif ketika hanya di dalam kelas. Selebihnya siswa tidak boleh diberikan beban apapun. PR, kemudian pekerjaan. Padahal ketika mereka di rumah, siswa itu sebetulnya bisa mengeksplor dirinya dengan panduan materi atau petunjuk teknis yang diberikan oleh guru. Maka di proyek ini kami mencoba memberikan perangkat-perangkat teknis dalam bentuk learning management system yang kami kemas. Di dalamnya ada materi pembelajaran, latihan soal, ada juga lembar kerja yang dikerjakan secara interaktif dan menarik untuk memantik siswa itu mau belajar. Dan mode-mode kalimat-kalimat yang kami munculkan di dalam perangkat yang kami sampaikan itu berbasis PIT namanya. PIT itu adalah materi yang dengan pembelajaran produktif, imajinatif, dan terbuka. Jadi nggak ada misalnya pertanyaan kok jawabannya kompak bareng-bareng gitu ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya, bukan seperti itu yang kami sampaikan. Tapi ada pertanyaan yang memantik untuk bisa merangsang pola kreativitas berpikir anak. Oke, berarti untuk merangsang anak-anak atau siswa bisa mengutarakan pendapatnya masing-masing, Ya, harapannya ide gagasan begitu. masing-masing. Harapannya seperti itu ya Pak? Betul, Ya? harapannya Baik. begitu. Proyek yang sangat luar biasa ini Pak, bisa dibilang ini luar biasa sekali Tribuners, karena berbeda dengan kurikulum Merdeka yang dicanangkan dengan pemerintah ya Pak ya. Yang melatar belakangi dari tim Visionary Pintar nih Pak, untuk membuat proyek ini apa nih Pak? Jadi sebetulnya proyek kami ini mensinergi kurikulum Merdeka, Mbak. Kalau kurikulum Merdeka mengambil bagian di dalam kelas, kami mengambil bagian tidak hanya di dalam kelas, tapi sejak di luar kelas. Mulai dari siswa mau berangkat sampai siswa kembali ke rumah, itu yang kami kelola. Sehingga ketika pembelajaran aktif itu kami munculkan dalam ranah pengembangan kepekaan siswa atau peserta didik di rumah misalnya, ketika mereka bermain dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, itu sudah muncul bagaimana memadukan materi yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah. Nah, harapannya nanti ketika di kelas dikuatkan oleh guru, semuanya akan menjadi sebuah konsep yang lebih mantap. Oke, lalu Pak melihat itu goals-nya dari proyek ini apa Pak yang diinginkan nih? Pengennya seperti apa sih hasilnya nanti? Oke, jadi yang kami inginkan begini Mbak. Selama ini kami melihat siswa itu datang dari rumah ke sekolah. Otaknya tuh kosong, nggak punya keinginan apa-apa. Ini kan repot kalau seandainya dalam sebuah perjalanan. Betul. Panjenengan berangkat dari Semarang menuju Jakarta nggak punya tujuan, nggak punya apa-apa, nggak punya persiapan. Ketika di jalan ada sesuatu, bingung. Nah, gitu kan. Maka kemudian kami mencoba memberikan bekal kepada anak-anak bahwa sebelum mereka masuk ke dalam kelas, mereka punya keinginan. Apa sih ketika nanti pembelajaran di kelas itu yang akan disampaikan kepada guru, ditanyakan, didiskusikan. Terus mereka kepenginnya apa? Mengeksplor apa? Dengan cara bagaimana? Ini juga perlu kita tahu. Karena tidak semua anak itu punya punya naluri, punya ide, punya hobi yang sama. Enggak. Ada anak yang punya hobi membaca, tapi ada anak yang punya hobi menonton, ada anak yang punya hobi mendengarkan, itu beda-beda. Maka kami mencoba untuk memfasilitasi itu semuanya. Oke, baik. Baik. Kemudian nih Pak, dengan goals yang pengen dituju seperti itu. Dengar-dengar nih kemarin sempat mengadakan workshop untuk guru-guru yang ada di Semarang. Ada puluhan guru yang ikut Tribuners. Boleh ceritain sedikit Pak kegiatan kemarin seperti apa Pak? Oke, jadi kami menyelenggarakan workshop untuk teman-teman guru sekota Semarang Mbak. Ada 60 orang yang terdiri atas guru 5 mata pelajaran tadi. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS.
Di workshop itu kami mencoba menguatkan dan memberikan sebuah pilihan kepada teman-teman agar konsep mengajar itu jangan melulu seperti apa yang sudah ada. Kita membuat patron baru lah. Dan ternyata hasilnya teman-teman banyak yang suka, banyak yang welcome begitu. Terbukti dari antusias teman-teman mengikuti kegiatan, pengumpulan tugas yang kami berikan, bahkan sampai meminta tambahan penjelasan materi ketika mereka belum jelas untuk diskusi begitu. Nah, yang lebih menguatkan lagi, yang lebih mengagetkan lagi itu ternyata ada 2 orang peserta itu dari dosen Universitas Negeri Semarang. Kami juga sangat senang kegiatan yang dilaksanakan oleh guru ternyata bisa diikuti oleh dosen, dan ternyata ketika kami tanyakan kenapa sih kok mau ikut kegiatan guru, ternyata beliau-beliau menyampaikan bahwa sebetulnya mereka memerlukan sebuah pemetaan yang pasti tentang apa yang dibutuhkan oleh para guru di lapangan. Sehingga ketika beliau-beliau sudah mendapatkan informasi itu, akan dipolarisasi beserta dosen yang lain untuk diterapkan dalam perkuliahan di kampus. Oke, disebutkan tadi ada 2 dosen yang ikut ya, Tribuners dan juga Bapak. Ya. Tanggapan mereka sendiri seperti apa Pak mengenai proyek yang dibuat oleh tim Visionary Pintar? Mereka sangat respon, sangat mendukung, dan juga memberikan motivasi kepada kami untuk terus bergerak. Jangan tinggal diam, karena kegiatan yang seperti kami laksanakan itu ternyata membawa perubahan dan menjadi satu pencerahan bagi kesulitan pembelajaran selama ini. Oke, berarti responnya juga support ya Pak ya, mendukung sangat dengan support, baik. Sangat support. Oke, iya. Baik. Pak, kemudian nih Pak, ini kan udah jalan sampai di tahap berapa nih? Tahap ketiga. Tahap ketiga, selanjutnya keempat ya? Iya, betul. Perkembangannya seperti apa nih Pak? Dari tahap pertama, kedua, ketiga, bisa diceritakan Pak ke Tribuners? Oke. Jadi tahap pertama kami mencoba untuk menggalang penyamaan visi dan persepsi teman-teman. Ternyata mereka agak kaget juga. Barang apa ini? Ya, gitu. Jadi kami mencoba menyampaikan pelan-pelan kepada teman-teman, kemudian mereka memahami dan merasa agak penasaran gitu. Barang baru apa sih yang kami tawarkan? Ternyata setelah mereka tahu, mereka exciting dan mereka ingin mencoba. Terbukti dari beberapa hasil media pembelajaran digital berbentuk game, gamifikasi yang mereka ciptakan itu ternyata luar biasa, Mbak. Hasilnya bagus-bagus. Dan alur yang mereka buat berbasis literasi numerasi, pure seperti yang kami harapkan. Termasuk ketika mereka menyusun perangkat pembelajaran, itu sudah di-connect dengan beberapa prasyarat yang kami sampaikan di awal. Jadi luar biasa sekali, ternyata teman-teman gebrakannya ketika di kelas itu juga membawa dampak yang positif bagi penguatan pembelajaran. Oke, berarti dampaknya luar biasa itu dan hasilnya juga di luar ekspektasi berarti Pak? Ya. Di luar target? Kalau target sih sudah tercapai ya Mbak, tinggal nanti visitasi terakhir penguatan begitu. Tapi yang lebih mengagetkan lagi ternyata beberapa teman-teman itu mampu memodifikasi apa yang kami sampaikan. Jadi lebih expert daripada kami malahan, karena mereka mungkin punya basis yang lebih hebat lagi daripada kami. Jadi kami senang itu. Oke, luar biasa sekali berarti ya Pak ya. Dan melihat proyek yang jalan kemarin Pak, sudah puaskah dengan proyek sampai udah ke tahap ketiga berarti ya? Sudah cukup puaskah Bapak dan juga tim mengenai proyek ini? Belum. Kami masih mencoba untuk mengembangkan secara substantif materi yang kami akan pola baru begitu. Jadi istilahnya membentuk sebuah kebudayaan baru tentu kan tidak semudah membalik kebudayaan yang lama. Teman-teman biasanya mengajar itu memposisikan diri sebagai penguasa kelas, ini harus sebagai fasilitator kelas. Kemudian teman-teman biasanya memaksa peserta didik, kamu harus ikut saya. Tapi sekarang kan modanya adalah menghamba kepada murid. Jadi kita yang harus tanya dulu, kebutuhan mereka apa? Kemudian kita akan penuhi kebutuhan mereka itu dengan cara yang bagaimana. Itu harus kita tahu. Dan itu yang menurut saya menjadi sesuatu hal yang harus kita sampaikan ke teman-teman. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana penguatan materi ini bisa menjadi sebuah alur yang nantinya akan menjadi patron untuk teman-teman begitu. Sehingga pola pembelajaran zaman kolonial itu akan kita ubah dengan pola pembelajaran zaman milenial. Oke, baik. Ada satu hal yang lupa yang belum saya tanyakan nih Pak, dengan proyek tadi dari tim Visionary Pintar yang udah jalan di tahap ketiga dan hasilnya ternyata di luar ekspektasi, luar biasa sekali respon dari teman-teman guru. Kendalanya Pak, apa sih yang dihadapi, tantangannya dihadapi teman-teman yang tim 10 orang ini? Ya,
Kendalanya yang pertama jelas dukungan. Oke, dukungan yang Ya. seperti apa nih Pak maksudnya nih? Jadi begini, kalau Dinas Pendidikan sudah mensupport kami dengan mengajak teman-teman itu, dukungan yang kami maksudkan di sini adalah dukungan sarana prasarana. Kemudian dukungan dari rekan sejawat teman-teman guru yang kami latih. Karena ternyata ketika mereka melakukan diseminasi di sekolahnya masing-masing, tidak semuanya menerima dengan baik. Ada juga yang dukungan fasilitas pembelajarannya kurang begitu oke. Karena memang tidak semua wilayah di Kota Semarang ini terjangkau fasilitas internet, Mbak. Itu yang paling parah, karena kami mempergunakan aplikasinya kan digital ya. Jadi kami juga masih harus berpikir bagaimana kiranya mode pembelajaran mempergunakan aplikasi non-digital. Nah ini yang akan kami kembangkan. Jadi tidak terbatas pada sarana prasarana yang bersifat digital. Oke. Kalau misalnya tidak ada listrik, tidak ada sinyal, terus apa yang akan mereka kerjakan gitu loh. Baik, Karena yang namanya pendidikan kan harus fleksibel juga. baik. Nah, Kemudian seperti apa lagi itu. Pak kendalanya? Yang ketiga tadi, bagaimana kita ini merubah mindset teman-teman. Karena selama ini yang namanya mindset pembelajaran itu adalah sebuah proses transfer pengetahuan dilakukan di tempat tertutup, dibatasi 4 bilik dinding dan dilakukan secara formal. Padahal kan yang namanya belajar itu kayak gini aja, kita kan belajar toh, Betul Mbak. sekali, ini belajar banyak ini Iya, ngobrol kayak gini aja Ya, Tribuners. nggih. Makanya kan kita cobalah. Apakah nggak bisa sih pembelajaran itu model santai kayak gini? Misalnya murid-murid saya duduk di depan saya ngobrol, terus model talk show kayak gitu kan ya malah lebih asik loh, Mbak. Iya. Nah, makanya ini sedang kita kembangkan. Kita coba jajaki mode-mode pembelajaran yang lebih asik dan lebih menantang mereka. Karena anak-anak itu sebetulnya butuh pembelajaran yang menarik dan menantang. Saya setuju dengan itu. Nah, kalau gurunya aja nggak menarik dan menantang, alias boseni, lah gimana terus anak-anaknya mau belajar kan Pasti gitu? males belajar. Nah, iya Males gitu. jadi pengennya bolos sekolah. Lah itu makanya. Oke, baik-baik. Pak, Nggih. terakhir nih Pak, untuk Iya, menutup kesempatan ini, boleh Nggih. disampaikan pesan dan harapannya ke depan seperti apa? Oke, baik Tribuners, yang namanya pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah, wabil khusus guru. Tapi pendidikan itu komprehensif. Orang tua, lingkungan, pamong di masyarakat, termasuk juga pemimpin-pemimpin pembelajaran yang bermanfaat dan memiliki peran utama bagi peserta didik. Maka marilah yang pertama saya minta untuk bersatu. Kita bersatu mengelola pembelajaran sesuai dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing. Yang kedua, saya mengingatkan kepada para Tribuners, masa depan anak-anak kita ini yang akan mereka hadapi besok 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu lebih berat. Karena musuh mereka bukan sesama manusia lagi, tapi musuh mereka adalah robot, artificial intelligence, yang kekuatan kemampuan intelektualnya itu bisa bukan hanya pangkat 2, tetapi pangkat 4, pangkat 6 dari manusia itu sendiri. Makanya kalau tidak kita siapkan sejak dari awal, apa yang menjadi kebutuhan mereka di kemudian hari, saya punya kekhawatiran bahwa mereka nanti akan tergerus dengan keadaan dan mereka akan dikalahkan oleh mekanik-mekanik buatan manusia. Kalau itu yang sudah terjadi, maka muncullah aktivitas yang namanya dehumanisasi. Manusia sudah tidak ada harganya lagi dan akan lebih berharga barang rongsokan yang namanya robot itu. Padahal robot itu kan bikinan manusia. Kalau sudah rongsok ya sudah. Tetapi pada saat itu akan menjadi sesuatu yang hebat. Makanya kita harus coba arahkan anak-anak kita, bekali mereka dengan kemampuan-kemampuan yang positif agar pada saat mereka action bisa mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oke, terima kasih. Gitu, Mbak. Begitu Tribuners, selalu bekali anak-anak kita Yes. dan juga generasi penerus dengan hal-hal yang positif. Nggih, betul, Tentunya Mbak. tetap mengutamakan attitude dan akhlak ini yang membedakan manusia dengan robot soalnya Tribuners. Betul. Baik, Bapak terima kasih atas waktu dan kesempatannya Terima hadir kasih juga pada Mbak kesempatan Eli. ini. Sama-sama. Sehat selalu dan sukses Amin, amin, selalu. amin, Semoga insya nanti Allah. di tahap keempat proyeknya bisa berjalan dengan lancar dan Mohon sukses. doanya dan supportnya. Terima kasih Bapak. Iya, nggih. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita bersama dengan Pak Kur. Beliau adalah ketua dari tim Visionary Pintar Fasda Tanoto Foundation untuk Kota Semarang. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan Ngopi Gayang edisi kali ini. Selin pamit undur diri dan sampai jumpa.